Nah, sampai di situ Pak Tim. Ini kan cuma dialog imajiner yang mungkin bisa membuat kita senyum-senyum ya. Tapi sebetulnya kalau kita merenung, peristiwa seperti ini kan sering terjadi. Betul. Kita kan melihat ini orang baik, orang benar, kok kena musibah, kok meninggal tidak ditolong Tuhan dan sebagainya. Apa pesannya? Oh, dia tetap setia sampai akhir. Ada orang yang sakit tidak disembuhkan Tuhan, sementara yang lain disembuhkan dengan mujizat. Kenapa? Kesetiaannya menjadi contoh teladan. Shalom, kasih karunia Allah Bapa atas kita sekarang sampai kekal, amin. Shalom Pak Teofilus. Shalom Pak Tim. Ya, tanya jawab lagi. Ini tentang video yang lalu pada waktu Pak Teofilus mengajar tentang Ayub di Suara Gembala. Oh iya, tentang Ayub ya. Ya. Bagaimana itu? Ayub itu menarik ya, suatu topik yang menjadi bahan diskusi iman sampai sekarang ya, Pak Teofilus. Iya, iya. Kan, jadi kisah Ayub itu kan kisah penderitaan, kisah musibah yang menimpa orang benar. Itu kisah Ayub. Jadi temanya itu. Kemudian apa yang menjadi berita atau pesan dari Tuhan yang terpenting melalui kisah Ayub ini? Nah, kemarin sudah saya bahas kan Pak Tim, yaitu ada di Ayub 42 ayat 1, kemudian ayat yang kelima dan keenam. Ya, ayat keenam itu sebetulnya ada kaitannya dengan ayat 3 bagian yang B. Jadi diulang aja ya. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ayub ini bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Dia punya wewenang, Dia punya otoritas, dan kalau Dia merencanakan segala sesuatu itu harus terjadi. Jadi rencananya kita mau ngerti, mau nggak ngerti, kita paham nggak paham, kalau itu rencana Tuhan, itu adalah baik dan benar adanya. Itu adalah pelajaran yang dipetik dari kisah Ayub. Itu yang pertama. Dan rencana Tuhan nggak ada yang bisa digagalkan. Itu ada di ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Itu ayat 4. Aku mendengar dari kata orang. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu jangan hanya sekedar dari kata orang. Ayat 5. Kita harus sampai pada pengenalan pribadi. Nah, untuk masuk sampai pada pengenalan pribadi, kalau bercermin dari kisah Ayub, itu kadangkala memang harus melalui pengalaman yang tidak enak seperti yang dilalui oleh Ayub tersebut. Jadi penderitaan, kemalangan, musibah itu kadang-kadang justru membawa ujung-ujungnya pada pengenalan pribadi akan Dia. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wah, ini ajaib, ini ajaib banget ya. Nah, kemudian yang terakhir, Ayub kan selama dalam ketidakmengertian, dalam penderitaan, dalam kesesakan itu, dia ngomel. Ngomel ya, jadi itu kalau di ayat 3 bagian B, itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Nah, kemudian di ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Ini pertobatan. Pertobatan Ayub dari sebelum dia bisa mengenal Tuhan dan sebelum dia menyadari akan kemahakuasaan dan sovereinitas Allah yang melampaui segala sesuatu yang harus dia percaya dan dia terima. Nah, setelah dia menerima itu dan dia yakin bahwa rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh apapun juga, kemudian dia bertobat. Dia mencabut akan perkataan yang ngomel-ngomelnya dia ya sama 3 temannya itu, dan kemudian dia menyesal, duduk dalam debu dan abu, kemudian dia diam. Nah, inilah puncak dari pesan kisah Ayub.
Gitu, Pak Tim. Iya, menarik sekali memang, pelajaran berharga untuk kehidupan. Nah, cuman gini, Pak Theophilus, kisah Ayub ini kan diakhiri dengan pemulihan yang luar biasa. Betul. Top markotop. Pemulihan 2 kali lipat dari apa yang dialami Ayub, seperti itu nih. Saya mau tanya ini. Itu kehilangan anak. Kehilangan anak, pegawai. Tapi diganti sama Tuhan. Anak 10 juga diganti anak 10. Ternak 2 kali lipat kalau 2 kali lipat. Berkat-berkatnya luar biasa Tuhan pemulihan. Nah, begini Pak. Apakah kita boleh memetik pelajaran ini untuk suatu pemahaman bahwa orang saleh di dalam Yesus Kristus, kalau dia mengalami penderitaan yang semacam ini, nanti suatu kali akan dipulihkan Tuhan dan berkatnya 2 kali lipat. Jadi apakah harus jadi seperti Ayub gitu ya? Jadi misalnya sekarang ini ada seorang kaya yang kemudian dia orang saleh, dia punya duit banyak, ya seperti Ayub gitu ya. Kemudian dia jatuh miskin, kemudian ada kemalangan, ya misalnya anaknya meninggal dan sebagainya. Apakah ceritanya itu akan memfotokopi, mengkopi akan cerita Ayub ini? Begitu pertanyaannya begitu. Menurut saya tidak. Jadi kisah pemulihan Ayub ini memang indah dan bagus. Kalau film itu tuh melegakan karena happy end ya. Betul. Tapi di dalam kenyataan hidup ini, orang saleh yang sudah mengalami pengalaman yang berat itu, dia belum tentu akan mendapat pemulihan seperti Ayub ini. Tetapi justru yang penting itu yang 3 pertama tadi. Gitu. Jadi pemulihan ini menurut saya tambahan yang bisa bisa tidak. Jadi kita jangan sampai salah dalam hal ini. Jadi mengenai kitab Ayub ini, kalau dari kesimpulan Pak Theophilus, apa sebetulnya pesan utama dari keseluruhan kitab Ayub ini? Kalau pesan utamanya menurut saya ya 3 poin itu. Tetapi saya akan mengajak Pak Tim untuk merenungkan di dalam riwayat Ayub ini, kan sebetulnya peran dari kisah Ayub ini kan bukan hanya Ayub tok ya. Betul. Bukan hanya Ayub dan istrinya yang sempat dikatakan perempuan gila itu ya. Kan bukan hanya mereka berdua. Kan ada anak-anak, kemudian ada pegawai-pegawai yang ngalami musibah dan meninggal. Kalau binatang nggak usah dibahas ya, namanya binatang, tapi orang. Nah, sekarang saya ingin fokus pada anak-anak Ayub aja. Nah, itu kan ada 10 anak Ayub ya, yang dikatakan ayat 18 ini ya, dalam Ayub 1 ayat 18. Ayub 1 ayat 18. Nah, itu bunyinya, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Ngadakan pesta keluarga, begitu ya. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu, dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, itu yang pembawa berita itu ya. Sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Ini kan tragis banget ya. 10 anak plus pegawai kalau 1 rubuh dan mati. Kalau pegawainya itu terlebih dahulu. Enggak, maksud saya di dalam rumah itu kan tentu enggak dia sendiri yang rumah yang kejatuhan pasti pegawainya ikut mati. Betul. Dan sebelum itu itu juga. Jadi penjaga dari itu ayat 17 itu penjaga yang menjaga ternak itu diserang dan dibunuh dengan mata pedang. Betul. Ya, hanya aku sendiri yang luput. Itu ada pembawa berita yang luput hanya satu. Ini kan ceritanya ini kan
Tragis dan ya ini yang kita harus pikirkan ini Pak Tim. Kan ada tokoh-tokoh lain yang kita pakai istilah pelengkap penderita. Iya. Tapi kalau tidak ada itu kan tidak ada ceritanya. Betul. Tapi mereka kan manusia. Iya. Nah ini loh, mereka kan manusia, mereka juga manusia. Lah terus bagaimana mereka ini? Ini yang saya ingin angkat menjadi sebuah perenungan. Saya pernah membaca sebuah buku, dan di dalam buku itu ada bagian yang menceritakan dialog imajiner anak-anak Ayub. Menarik ya, dialog imajiner anak-anak Ayub. Jadi dikatakan bahwa anak-anak Ayub ini pasti dididik oleh bapaknya. Ya bapaknya kan sering mempersembahkan korban untuk anak-anaknya dan sebagainya. Jadi anak-anaknya ini dijaga hidupnya itu teliti dan benar. Diajarilah saleh seperti bapaknya. Mereka orang kaya, jadi kalau pesta-pesta itu ya biasa. Iya. Nah, kemudian anak-anak ini kan mati mendadak bersamaan. 7 anak laki, 3 anak perempuan. Nah, ini dialog imajinernya ini ada anak sulung yang karena mereka adalah anak-anak Ayub yang keluarga orang saleh, anggap saja mereka semua masuk surga. Ya. Nah, di hadapan Tuhan itu ada pertanyaan yang dibawa oleh si anak-anak ini. Nah, ini diwakili oleh anak sulung yang menghadap Tuhan dan bertanya, Tuhan, kami ingin tanya Tuhan, kenapa kok kami semua anak-anak dari papa ini kok ngalami musibah seperti ini, begitu? Kenapa Tuhan? Nah, jawaban Tuhan, ya karena aku punya rencana. Rencananya adalah nanti akan ada kitab Ayub yang akan dibaca oleh umat Tuhan sampai akhir zaman, yang menjadi contoh dan ada pesan-pesan yang merupakan teladan yang perlu diikuti oleh setiap orang-orang percaya, kan begitu ya? Iya. Dijawab begitu, terus anak yang sulung ngomong gini, lah tapi kok kami mati Tuhan? Ya karena supaya kisah ini jadi dan lengkap, kan begitu. Nanti papahmu bisa jadi contoh. Karena papahmu itu melewati akan kesedihan dan penderitaan dan dia tetap setia, itu menjadi contoh teladan yang perlu diikuti oleh umatku sepanjang segala abad. Iya. Nah, anak sulungnya itu ya rotok ngeyel sama Tuhan gitu ya, cerita imajinernya. Dia ngomong gini, nah tapi itu kan papa. Lah aku kan juga punya kehidupan toh Tuhan. Aku itu kemarin sudah teken kontrak, mau memperluas bisnisnya papa ini kan sebagian sudah diserahkan kepadaku, aku sebagai anak sulung. Itu bisnis itu mau aku perluas. Jadi itu nanti mau aku buat modern. Jadi unta-unta itu ternaknya itu enggak model konvensional. Ini ada cara baru modern. Wah, aku mau praktekkan. Pengembangan bisnis. Nah, mau kembangkan bisnis. Okay. Dan aku juga sudah teken kontrak sama orang-orang itu dari orang-orang para pedagang sana. Nanti akan ada penjualan dengan harga yang lebih bagus dan sebagainya. Aku sudah memikirkan, Tuhan, aku sudah memikirkan akan pengembangan bisnis ini nanti akan meluas dan menjadi berkat bagi semua orang. Jadi aku tidak mau cuma begini-begini saja. Terus terang ya Tuhan, papa itu kolot, cara mengelola bisnisnya itu kuno. Aku mau ini bisa diperbarui. Enggak tahu di sekolah luar negeri kali ya. Mungkin sekolah bisnis. Sekolah bisnis. Iya. Terus Tuhan bilang, ya yang penting kan rencanaku harus jadi toh nak. Kamu sudah selesai. Sampai di situ saja. Dan inilah upahmu. Ayo sekarang masuklah dalam kebahagiaan. Anak sulung masuk. Anak nomor 2 Pak Tim. Ngadep Tuhan. Dia ngomong tanya hal yang sama, dijawab hal yang sama, kemudian juga mengungkapkan isi hatinya. Tuhan, itu kan papa, bagaimana dengan aku?
aku kan juga manusia, satu pribadi yang terpisah dari ayah. Dari papa ini kan aku terpisah. Papa jadi contoh, iya bagus. Tapi aku juga jadi contoh. Tapi aku ini kan cuma pelengkap penderita. Ya, aku ini kan di sini ceritanya jadi korban. Iya. Aku ini padahal ya sudah sekolah Alkitab, sudah daftar. Sekolah Alkitab terbaik loh itu. Pak Tim itu dia sudah daftar sekolah Alkitab terbaik dan sudah diterima Tuhan. Aku pengen jadi misionari, memberitakan akan kasih-Mu dan perbuatan-Mu yang ajaib kepada segala bangsa yang belum mengenal Engkau. Tuhan senyum, bagus sekali nak, itu semua sudah aku catat. Apa yang menjadi rencana-Mu yang mulia itu sudah aku catat. Dan ayo sekarang kamu masuk, terima upahmu. Loh nanti dulu Tuhan, ya upah aku terima, aku bersyukur, tapi bagaimana? Akhirnya Tuhan ngomong, ya supaya rencanaku tergenapi, dan untuk itu ya kamu harus melalui akan apa yang tertulis itu, yang sekarang tertulis dalam kitab Ayub, kitabnya bapakmu itu, kisah bapakmu itu. Itu ya Tuhan ya. Iya, dan kamu sudah selesai. Itu loh, kata-kata kamu sudah selesai. Jadi ceritanya sampai di situ. Masuk, ini upahnya. Masuk, begitu masuk udah lega. Karena suasana sudah berubah. Yang ketiga perempuan. Ngadep. Tuhan, tanyaan yang sama, kemudian Tuhan menjawab. Jawabannya ya sama. Ya supaya rencanaku untuk membuat sebuah contoh, untuk memberi sebuah contoh bagi generasi umatku sampai akhir zaman, yaitu melalui Papa. Ya tapi Papa bisa jadi contoh. Lah aku ini contoh apa Tuhan? Aku ini sudah pesen rok manten. Rupa-rupanya dia mau menikah. Itu anak perempuan yang ketiga yang maju itu. Aku ini sudah pesan rok manten, tunanganku itu sudah siap-siap jasnya, kami sudah pesan tempat untuk pesta pernikahan, undangan sudah kami sebar. Sebetulnya kan bulan depan Tuhan kan tahu jadwalnya bulan depan aku akan pesta. Dan itu kan impian seorang gadis toh, pakai rok pengantin, berjalan. Wah itu kan indah sekali toh Tuhan. Kok malah keburuan gedung dan mati. Yeah. Terus Tuhan cuma senyum. Ya, supaya rencanaku untuk membuat contoh dalam ini kehidupan umatku nanti harus ada contoh orang yang setia, yaitu bapakmu, itu harus tergenapi. Nah, sekali lagi ini sama seperti dua kakaknya, dia ngomong, loh Tuhan, itu kan Papa, lah aku nih kan. Akhirnya satu kata, Tuhan menjawab, nak, kamu sudah selesai. Karena hidup ini bukan tentang kamu. Hidup itu adalah tentang rencanaku. Nah, sampai di situ Pak Tim. Ini kan cuma dialog imajiner yang mungkin bisa membuat kita senyum-senyum ya. Tapi sebetulnya kalau kita merenung, peristiwa seperti ini kan sering terjadi. Betul. Kita kan melihat ini orang baik, orang benar, kok kena musibah, kok meninggal tidak ditolong Tuhan dan sebagainya. Apa pesannya? Oh, dia tetap setia sampai akhir. Ada orang yang sakit tidak disembuhkan Tuhan, sementara yang lain disembuhkan dengan mujizat. Kenapa? Kesetiaannya menjadi contoh teladan. Dan itu semua ada di dalam sovereinitas dari Allah kita yang luar biasa. Jadi menurut saya, pemulihan dari Ayub ini itu ya dan amin, dan kita tentunya tidak boleh menjadi fatalis yang berkata Tuhan mau pulihkan, mau ndak pulihkan ya karepmu gitu ya. Ndak demikian. Iya. Ndak demikian. Kita minta, tapi pasti nanti Roh Kudus akan beritahu. Iya. Kalau memang ketetapan Tuhan ada rencana yang lebih besar, seperti Ayub ini ada rencana yang lebih besar sehingga
sepertinya pelengkap penderita itu harus mati begitu ya. Itu tapi kan ada tujuan Tuhan bahwa keteguhan, kesalehan, ketekunan dari Ayub ini yang menjadi contoh. Nah, akhirnya ini kata terakhir, hidup ini bukan tentang kita. Life is not about you, about me, about us. No. Jadi hidup ini adalah tentang Dia. Jadi memang kita kembali kepada inti utama dari tujuan hidup. Tujuan hidup itu pertama adalah memuliakan Tuhan. Dan kedua, selama kita hidup kita harus bisa menikmati Tuhan. Nah, kemuliaan Tuhan itu yang harus ada nomor satu. Amin. Jadi meskipun anak-anak Ayub harus selesai, tanda kutip, sebelum waktunya, ya istilahnya dia mati sebelum dia bisa berkiprah, berkarya ini itu, semua cita-citanya sepertinya terkubur, tapi rencana kemuliaan Tuhan itu harus di atas segalanya. Nah, ini kesimpulan akhir dari kisah Ayub. Jadi memang ini sangat menolong orang percaya untuk kembali kepada iman yang sejati. Betul. Karena belakangan ini memang banyak sekali penyesatan yang dikerjakan melalui media sosial yang seolah-olah menganggap betapa pentingnya kamu di hadapan Tuhan melebihi apapun. Nah, ini sebetulnya terkandung sesuatu yang keliru. Betul. Dan ini akan kebablasan. Betul, kebablasan. Ya, jadi kadang-kadang menganggap diri kita ini akhirnya Tuhannya itu siapa? Aku jadi Tuhan atau dia jadi Tuhan? Nah, ini loh, siapa yang jadi Tuhan? Jadi kalau saya, Pak Tim pernah baca riwayat dari Joni Eareckson. Joni Eareckson Tada. Seorang gadis cantik di usia remaja 16 tahun, dia mengalami kecelakaan, patah tulang lehernya sini, sehingga dia mengalami kelumpuhan seluruh tubuh. Dia seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Dia mengalami jatuh bangun setelah dia harus menerima akan kondisinya. Didoakan kesembuhan oleh hamba-hamba Tuhan yang top, tidak sembuh. Joni tidak sembuh. Tapi melalui kesaksian hidupnya, ya seperti Ayub itu ya, tapi dia tidak dipulihkan, dia tidak disembuhkan. Sampai hari ini dia jadi berkat luar biasa. Nah, ini Joni Eareckson ini juga mungkin memberi jawab ya. Yang penting Tuhan dipermuliakan. Amin. Entah aku disembuhkan, entah tidak disembuhkan. Aku berjuang. Aku percaya Tuhan bisa menyembuhkan, bisa memulihkan. Tapi kalaupun tidak, itu kemuliaan Tuhan harus tetap di atas segala-galanya. Amin. Terima kasih untuk hari ini Pak Theophilus, sangat memberkati sekali, mengingatkan kita betapa Tuhan punya rencana yang tidak terbatalkan dan bahwa kita ada di dalam rencananya, dan itu melebihi apapun dari keinginan kita sendiri sebetulnya. Saudara-saudara semua, kalau ada pertanyaan seperti biasa boleh ditulis di kolom komentar atau disampaikan kepada nomor admin Gereja KH. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.